Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini sering kita dengar dan kita baca, terutama di media sosial, banyak sekali beredar berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Berita-berita tersebut dikatakan sebagai berita hoax atau berita bohong. Berita bohong merupakan sesuatu yang tidak benar. Isinya cenderung fitnah, palsu, dan tidak jelas sumbernya. Akhir-akhir ini banyak sekali berseleweran berita-berita hoax atau berita bohong ini. Berita itu ada yang berkaitan dengan kelompok tertentu dan ada juga yang tidak ada kaitannya sama sekali. Topik atau tema dari berita di media sosial tersebut bermacam-macam. Mulai dari persoalan sosial di masyarakat, politik, ekonomi, sosial, kebijakan pemerintah, bahkan berkaitan dengan isu-isu agama. Banyak tulisan-tulisan yang di-share di medsos tidak memiliki dasar yang jelas. Tujuannya adalah untuk memecah belah masyarakat dan umat. Hoax yang sering tersebar di medsos adalah berkaitan dengan ras, suku, dan antar golongan. Berita hoax yang menyebutkan hal itu akan cepat sekali menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu dibutuhkan ketelitian untuk bisa menyaring kebenaran dari berita-berita di media sosial tersebut. Apalagi berkaitan dengan agama. Kadang penyebar hoax itu mengutip ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Bagi orang yang awam dan minim pengetahuan agamanya, cenderung menerima dan membenarkan isi tulisan tersebut. Sehingga dengan cepat dia akan men-share kembali tulisan itu kepada orang lain ataupun di status pribadinya. Dia tidak memikirkan dampak sosial yang ditimbulkan dari isi tulisan itu. Benar atau salah, dia tidak mengetahuinya. Yang ada dalam pikirannya adalah secepatnya orang lain tahu dengan isi dari tulisan itu. Hal inilah yang menyebabkan berita hoax itu tumbuh dengan subur di media sosial. Hadirin rahimakumullah. Ciri atau tanda dari berita bohong atau hoax tersebut diantaranya adalah, pertama, berita itu tidak jelas sumbernya. Berita hanya berupa rumor
yang menyebar dari satu orang ke orang lain. Baik gambar dan isi bacaan tidak ada sumber atau asal-usulnya. Info atau sumber berita cuma kata si anu atau kata si A, kata si B, dan seterusnya. Ciri yang kedua adalah berita itu biasanya dibuat dengan isi bacaan yang dilebih-lebihkan. Biasanya sang penyebar di sosial media selalu meminta like, komen, amin, dan sebarkan atau viralkan. Dan ciri yang ketiga adalah setelah diteliti isi dari berita hoax tersebut, baik nama, kejadian, kemudian foto, cerita, dan segala konten yang ada di berita hoax tersebut tidak ada sumber yang dapat dipercaya atau tidak jelas sama sekali. Berita hoax tidak terbukti kebenarannya ketika ditelusuri asal-usul maupun isi berita yang ada. Baik dari berbagai sumber yang terpercaya seperti korban, misalnya yang dijadikan hoax, kemudian keluarga maupun orang terdekat. Berita hoax tersebut sama sekali tidak terbukti keabsahannya. Pada intinya, berita hoax adalah berita palsu, berita bohong yang tidak jelas asal-usul dan kebenarannya. Maka dari itu, sebelum menerima, menyebarkan, atau men-share suatu berita, teliti terlebih dahulu kebenarannya agar Anda tidak termakan hoax dan menjadi penyebar fitnah dan berita palsu di media sosial dan lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ingatlah ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz talaqqawnahu bi alsinatikum wa taqulu bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah adalah besar. Hadirin rahimakumullah. Jadi berita bohong itu jangan sama sekali diremehkan. Sebab sekecil apapun berita bohong itu disampaikan dan memberi dampak yang besar. Apalagi kalau berita bohong itu berkaitan dengan agama dan menyangkut masalah keimanan. Ketika dia menyebarkan berita bohong dengan memakai dalil agama, baik Al-Quran dan hadis, maka dampaknya sangat fatal sekali. Sebab
tidak semua umat Islam paham dan mengetahui bahwa itu adalah berita bohong. Kalau ada orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang besar kepada orang yang menyebarkan hoax tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka yang mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita yang selalu mereka perolok-olok. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 5, "Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un." Artinya sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak, yaitu Al-Quran, tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yaitu berita bohong tersebut, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat kelak. Dan Allah mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Karena itu kita harus mengetahui hal ini agar jangan sampai perbuatan tersebut terus-menerus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fawahisha bil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah, untuk itu kita jangan sampai menunggu datangnya azab tersebut. Karena kalau kita berbuat sebagai penyebar berita-berita bohong itu, maka azab Allah pasti akan datang. Tinggal menunggu waktu saja. Kapan dan di mana azab itu akan datang. Untuk itu, sebelum datangnya azab dari Allah tersebut, maka berhentilah untuk menyebarkan berita-berita bohong itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan diri atas perbuatan kamu, yang akhirnya kamu nanti akan menyesali perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa orang yang menyebarkan berita bohong merupakan orang yang bodoh dan ceroboh. Dengan menyebarkan berita-berita bohong itu, maka akan mencelakakan orang banyak. Karena itu, mulai sekarang jadilah agen penyebar berita-berita kebaikan, berita-berita yang mengandung kebenaran. Tulislah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih sekemampuan kita masing-masing, baik setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun, atau kapanpun kita bisa. Walaupun sehari itu kita hanya mampu satu ayat ataupun satu hadis, misalnya, jika hal itu dilakukan secara terus-menerus dan dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah untuk menyebarkan kebaikan dan juga diniatkan untuk dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kebaikan yang berlimpah kepada kita, dan kelak akan mendapatkan keberuntungan berupa balasan surganya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita bersama, sehingga ke depan kita tidak lagi menyebarkan berita-berita bohong kepada orang lain, akan tetapi kita sebagai penyebar berita-berita kebenaran yang mengandung kebaikan bagi orang banyak, sehingga bermanfaat bagi orang lain dan tentunya bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Salihlah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.